Ada sebuah perahu yang sepertinya kosong tapi jalan sendiri. Perahu tersebut terus bergerak melintasi sungai dan menuju ke sebuah danau. Namun, sekumpulan remaja yang berada di pinggiran danau, mereka melihat perahu itu sedang menepi dekat dari mereka. Dan saat mereka melihat apa isi yang ada di dalam perahu tersebut, entah apa yang ada di sana. Namun, terlihat mereka berlarian seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya, Faizura Hots, yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian. Namun sebelum ke story-nya, bagi kalian yang suka dengan channel ini, tolong support channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share kemana saja, agar kami terus semangat membuat story film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Lalu, ada seonggok manusia yang bernama John Hawkins. Dia merupakan perwira polisi di daerah setempatnya yang sedang bersama asistennya bernama Connie. Ternyata di perahu itu, polisi menemukan sesosok mayat yang sudah hancur. Bahkan wajah dari si mayat itu sudah tidak dikenali lagi. Kemudian pemeriksaan berlanjut. John lalu memanggil Jacob yang bertugas sebagai ahli forensik. Pihak polisi ingin memastikan apa yang terjadi kepada jasad yang mereka temukan. Karena kalau tubuhnya dimangsa oleh hewan buas, tentu tidak akan hancur seperti itu. Tentunya ada hal lain yang membuat John menjadi curiga. Setelah melakukan penelitian kepada si mayat, Jacob menemukan adanya keanehan, yaitu dia melihat di salah satu jarinya ada tumbuh jari kecil lainnya. Teridentifikasi kalau jari itu seperti jari seorang anak kecil. Bahkan, Jacob juga menemukan ada seekor tawon di dalam jasad tersebut. Lalu, pemeriksaan dilanjutkan tim TKP polisi. Mereka menemukan identitas yang berada di sana. Identitas tersebut atas nama Carl Pearson. Dia merupakan seorang fisikawan dari Universitas Ojak. Dari rekam jejak yang polisi dapatkan, Parson menyewa sebuah rumah di Lynx Creek sejak 1 tahun yang lalu dan tempatnya tak jauh dari jasad itu ditemukan. Mereka harus menaiki perahu dan satu-satunya penyewa perahu yang ada di sana adalah seorang wanita yang bernama Meg. Meg sendiri, dia sebenarnya adalah wanita yang pernah dekat dengan si John. Selain memudahkan John untuk melakukan penyelidikan, dia juga ada kesempatan bisa bekerja sama dengan Meg. Mantap. Di hari itu, John langsung datang ke tempat Meg, dan singkatnya, John langsung menanyakan seseorang yang bernama Carl Pearson. Tentu saja Meg tahu karena dia pernah mengantarkan Parson ketika dia baru menempati rumahnya yang ada di tengah danau. John lalu memberitahukan soal penemuan mayat di tepi danau yang diduga bahwa mayat tersebut adalah jasad Carl Parson. Di sini John meminta kepada Meg agar Meg bisa membantu dan mengantarkan ke tempat Carl Parson. Dan dari beberapa informasi baru yang telah didapatkan, diketahui Parson mempunyai seorang istri yang bernama Linda dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Isabel. Namun putrinya dinyatakan hilang dan belum ditemukan sampai dengan sekarang. Bahkan, diketahui juga atas hilangnya Isabel membuat Linda gangguan mental. Hingga dia kini harus dirawat di rumah sakit jiwa. Di keesokan hari, John, Jacob, dan juga Meg, mereka bertiga berencana yang akan menuju ke tempat tersebut dengan menaiki sebuah perahu. Dalam perjalanan, John ditelepon oleh Connie melalui telepon satelit. Connie memberitahukan kalau tawon yang ada di jasadnya Parson kini hidup kembali. Hal itu merupakan sesuatu yang aneh, yaitu dengan bangkitnya seonggok tawon. Namun John tidak terlalu memprioritaskan soal tawonnya. John hanya menanyakan bagaimana soal pencarian Linda, karena Linda sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Di sini Connie juga mendapatkan informasi tambahan soal Linda, yaitu alasan yang membuat Linda mengalami gangguan mental. Selain hilangnya Isabel, Linda juga menyalahkan Parson, karena ternyata Parson menjadikan Isabel sebagai uji coba atas eksperimen yang dilakukan Parson. Namun perkataan Connie tidak terdengar jelas oleh John karena jaringannya yang tiba-tiba memburuk. Waktu di perjalanan, tiba-tiba saja Jacob tersengat oleh tawon. Namun dia tidak terlalu memperdulikan hal tersebut dan sampailah mereka di sebuah rumah kayu tempat Parson tinggal. Saat Meg melihat rumah itu, ternyata ada yang berbeda ketika dia pertama kali mengantarkan Parson ke rumah ini. It looks different.
Di dalam rumah itu kini memang sudah tak terurus lagi. Mereka mengelilingi rumah tersebut dan memastikan keadaan di sana. Di salah satu kamar mereka menemukan banyak gambar-gambar aneh yang dimana satu tubuh manusia mempunyai dua kepala. Bahkan di sana juga mereka melihat foto seonggok gadis kecil yang diduga itu adalah Isabel, yaitu anak Parson yang telah lama hilang. Gambar-gambar tersebut seperti sebuah gambar coretan-coretan yang akan dijadikan eksperimen. Namun di saat yang bersamaan, lagi-lagi Jacob terkena sengatan tawon hingga dia pun mulai emosi berada di tempat itu. Waktu mereka semua sedang istirahat, beberapa saat kemudian Jacob yang mengalami luka gigitan tawon. Hal tersebut membuat dia merasakan nyeri di seluruh tubuhnya. Dia terbangun karena mendengar ada sesuatu di jendela dan entah kenapa kini Jacob mulai bertingkah aneh. Sementara Meg dan John mereka mendengar adanya suara-suara aneh dan saat mereka melihat ke kamar, ternyata Jacob sudah tidak ada di kamarnya. Tiba-tiba, John dikejutkan dengan seorang wanita yang menodongkan senjata pada dirinya. Di sini John mencoba membuat suasana agar menjadi lebih tenang. What are you doing here? I could ask the same thing of you. Setelah berbicara dan memberitahukan maksud kedatangan mereka, ternyata wanita tersebut adalah Linda, yaitu istri Parson yang lama menghilang. Setelah Linda tak lagi bersama Parson, Linda sendiri juga tidak tahu kalau ternyata Parson sudah meninggal. Di saat mereka berdua berbicara, Meg mencoba turun ke ruang bawah tanah, yaitu untuk menghidupkan generator. Namun di sini Meg sadar kalau ada bayangan anak kecil sedang berdiri di belakangnya. Dan saat dia menoleh ke belakang, tiba-tiba bayangan itu langsung menghilang. Bahkan di sana Meg juga menemukan sebuah boneka yang sudah tergeletak dan suara-suara itu terdengar kembali plus diiringi dengan adanya guncangan. Mereka melihat ada sebuah tangga yang menuju ke sebuah ruangan yang ternyata suara gemuruh dan guncangan itu berasal dari sebuah mesin yang menyala. Betapa terkejutnya mereka karena ternyata di sana sudah ada Jacob yang berada di dalam mesin itu. Tak lama kemudian Jacob tersadar kembali. Dia sendiri tidak sadar sudah berada di sini. Did you turn that thing on? Jacob hanya berkata kalau ada sesuatu yang mengarahkan dia ke tempat itu dan selanjutnya Jacob sudah tak ingat apa-apa lagi. Sedangkan Linda sempat melihat boneka yang dibawa oleh Meg. Dia tahu kalau boneka itu adalah milik anaknya yang hilang. Linda menanyakan di mana Meg menemukan boneka tersebut. Meg menjawab kalau dia menemukan boneka itu saat berada di ruang bawah tanah. Di sini Linda hanya bisa menangis ketika dia menyentuh boneka milik anaknya. Dia lalu berkata kalau anaknya masuk ke dalam mesin tersebut. Belum sempat Linda menjelaskan soal fungsi dari mesin itu, tiba-tiba terdengar John memanggil. Terlihat Linda terkejut ketika memasuki kamarnya. Karena dia sendiri baru memasuki kamar ini selama dia bersama dengan Parson. Waktu melihat banyak gambar aneh yang terpajang di dinding, Linda berkata dan yakin kalau ini bukanlah karya dari suaminya. Sepengetahuan Linda, suaminya bukan ilmuwan yang terobsesi menciptakan sebuah monster. John lalu meminta kepada Linda untuk membuka password laptopnya. Mungkin dari laptop itu mereka bisa menemukan jawabannya. I'm asking you for the password. Tapi sebelum Linda melihat seseorang yang datang dari arah hutan, ternyata tak lain dan tak bukan itu adalah Cole Parson yang ternyata dia masih hidup, teman-teman. Di sini John menceritakan soal penemuan sebuah mayat yang dimana mayat tersebut terdapat identitas atas nama Carl Parson. Parson hanya beralasan kalau dia sedang pergi untuk beberapa hari. Dan soal mayat itu, Parson sendiri tidak tahu. Di sisi lain, Jacob mulai bertingkah aneh kembali. Bola matanya kini terlihat terbelah menjadi dua bagian. Sementara Connie masih mencari informasi lain terkait Cole Parson dan terlihat dia sedang berbicara dengan Alex melalui video call dan terungkaplah yaitu songgok fakta kalau ternyata Cole Parson ini adalah salah satu anggota organisasi yang disebut CHAN. CHAN sendiri merupakan sebuah organisasi laboratorium partikel fisika. Selain melakukan beberapa eksperimen gila, organisasi itu juga melakukan ritual ilmu hitam. Dan bisa dikatakan kalau organisasi tersebut membuka gerbang neraka di bumi. Sedangkan Cole Parson adalah pemimpinnya, yang dimana dia sudah menciptakan sebuah mesin untuk membuat manusia menjadi sosok monster. Tapi sayangnya, Connie tidak mempercayai perkataan Alex, dia malah menutup teleponnya. Kini kondisi Jacob semakin menjadi aneh. Tubuh Jacob perlahan mulai berubah, terutama tangannya yang memperlihatkan ada jari lain yang tumbuh di atas jarinya Jacob. Mereka harus segera membawa Jacob dari sana, sedangkan Meg akan mencoba mencari perahu. John menanyakan kepada Linda, kenapa ini bisa terjadi kepada Jacob. Namun di sini Linda seperti menutupi sesuatu apa yang dialami oleh Jacob.
Sedangkan Meg kembali memberitahukan kalau perahunya sudah tidak ada lagi. Seketika itu John menuduh kepada Parson yang telah menghilangkan perahu mereka. Lalu Linda berkata agar mereka mencarinya ke camp yang ada di sungai. Karena Linda sebelumnya melihat perahu itu ada di sana. Dan saat Meg bersama John akan pergi, tiba-tiba Parson berucap kepada Meg bahwa Meg adalah orang yang dipilih mereka. Merasa tidak mengerti dengan ucapan dari Parson tadi, John yang dari awal memang sudah menaruh curiga kepada Parson, dengan sangat terpaksa John harus membekuk Parson. Namun Linda kembali masuk ke ruangan kerja Parson. Di sini Linda mencoba untuk membuka laptop itu dan terdapat di sebuah rekaman CCTV yang dimana terlihat Parson. Dia membawa orang-orang, lalu membujuk mereka untuk masuk ke dalam mesin tersebut. Sedangkan di video terakhir memang benar bahwa Parson menjadikan Isabel untuk dijadikan eksperimen gilanya. Kemudian Linda melihat foto Isabel dengan mukanya yang sudah berubah, dan tak sengaja di balik foto tersebut dia juga menemukan ada sesuatu. Dan saat Linda membuka semuanya, ternyata itu adalah sosok makhluk aneh yang tidak jelas rupanya, bahkan mempunyai banyak mata. Sedangkan Parson yang tadi diborgol, dengan mudah dia bisa melepaskannya, lalu mengunci Linda di dalam kamar tersebut. Sementara John bersama Meg, tanpa diduga ketika sampai di camp, mereka menemukan jasadnya Cole Parson yang asli, yang dimana terlihat tubuhnya sudah hancur berantakan. John langsung bergegas untuk kembali, sedangkan Linda menemukan ada sebuah lubang ventilasi udara. Melalui lubang itu dia mencoba untuk keluar, namun dia sempat terpleset dan kakinya mengenai sebuah paku. John dan Meg melihat Parson sudah terlepas dari borgolnya. Dia meminta kepada Meg untuk menunggu di luar, sementara John yang akan mencoba masuk di kamar. John mendengar suara rintihan Jacob. Saat ia melihat ke kamar Jacob, ternyata Jacob sudah berubah dan tiba-tiba saja pintu kamar terkunci dengan sendirinya. Di luar, Meg melihat adanya makhluk aneh yang datang menghampiri. Lalu, Jacob melepaskan kulit dari tubuhnya dan langsung menyerang John. Untungnya Meg masuk dan membantu John di sana. Linda yang mencari Parson, dia meminta kepada Parson untuk mengembalikan anaknya. Lalu terdengar suara Isabel yang memanggil dari dalam mesin itu. Terlihat Isabel masih hidup dan terlihat tubuhnya yang masih utuh. Dia keluar dan mengajak Linda untuk masuk ke dalam mesin. Namun sayangnya, Linda yang sudah terpengaruhi malah mengikuti ajakan dari anaknya. Sementara John dan Meg sudah terkepung oleh makhluk aneh yang mulai mendekati rumah itu. John membuat rencana untuk meledakkan rumah tersebut. Kemudian John berpesan jika sesuatu terjadi kepada dirinya, dia meminta Meg agar terus berlari kabur dari sini, karena harus ada salah satu dari mereka yang berhasil selamat. Meg sempat memberitahu kepada John kalau dirinya sedang hamil. Meg butuh sosok ayah untuk anaknya itu dan berharap John bisa kembali lagi. What? Tipikal orang milu gawe tapi milu ngomong. Sungguh aneh sekali. Lalu Meg mencoba menghadapi makhluk tersebut dengan menembakinya. Sementara John, dia akan berduel dengan Parson. Kini Meg sudah hampir kehabisan peluru, sementara makhluk-makhluk itu terus saja berdatangan. Meg pun kembali masuk ke dalam rumah, namun kini dia juga harus berhadapan dengan Linda, yang tentunya sudah berubah menjadi monster menjijikan. Namun tak ada pilihan lain selain Meg harus menembaknya. Di sisi lain John berhasil melawan Parson lalu membakar jerigen yang berisi bensin. Tapi tak mudah untuk John bisa keluar dari sana. Parson kembali bangkit dan ia harus kembali berjibaku dengan Parson. Sementara api terlihat sudah mulai menjalar ke sebagian ruangan. Setelah berselang lama, api dengan cepat melalap dan meledakkan rumah tersebut. Meg pun berhasil keluar dan terhindar dari ledakan. Namun dia yang sudah tidak berdaya, dia harus menghadapi para monster yang sudah menunggunya di luar. Setelah kejadian itu berlalu, kini Connie datang ke rumah seseorang. Dia adalah Meg yang ternyata dia masih hidup. Saat ini kondisi Meg sedang hamil. Connie datang hanya untuk memberikan barang-barang peninggalan John, karena hanya Meg lah yang pantas mendapatkannya. Bahkan Connie juga memberitahukan bahwa tempat itu bersama makhluk-makhluk aneh yang tersisa kini sudah ditangani oleh pihak pemerintahan pusat. Meg pun kembali masuk. Alih-alih dia yang akan menyimpan barang-barang kenangan milik John, namun Meg membuangnya tak jauh dari sana. Namun, terlihat ada bekas tubuh Meg yang tergeletak lalu tamat. There is nothing
Apakah Meg yang sekarang adalah makhluk yang telah sempurna? Entahlah. Kalian tahu? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit, and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.